Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dicintai dan dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan ibadah padang yang Hapras lakukan pada siang hari ini. Kami percaya apapun saudara, keadaan yang saudara hadapi saat ini, saya sangat yakin semua tetap dalam sukacita di dalam Tuhan. Karena apapun keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, kita selalu bersyukur karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Dia Tuhan yang selalu mengerti dan peduli dalam keadaan apapun yang kita hadapi saat ini. Karena untuk itulah, marilah kita bersama-sama boleh melihat betapa baiknya Tuhan kita, walaupun keadaan yang mungkin selama ini kita hadapi dalam keadaan yang mungkin menurut ukuran manusia adalah keadaan yang tidak baik. Tapi percayalah, di balik sesuatu yang tidak baik menurut ukuran manusia, Tuhan selalu merancangkan kebaikan buat kita semua. Tanpa terasa, keadaan COVID-19 ini telah kita lalui sudah hampir 1 tahun. Yang pasti mungkin 9 bulan kita sudah tidak berkumpul bersama-sama, kita tidak beribadah bersama-sama. Tapi saya sangat percaya dan sangat yakin bahwa sekalipun kita tidak berkumpul bersama-sama, tapi Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Terbukti dengan pemeliharaannya sampai dengan hari ini kita bisa tetap melihat kebesaran Tuhan. Karena untuk itu, marilah kita melihat di balik sesuatu yang menakutkan dalam kehidupan manusia, tapi kita lihat ada satu tangan yang luar biasa, yaitu tangan Yesus Kristus yang selalu menopang dalam kehidupan kita, yang selalu berjalan bersama dengan kita di dalam keadaan apapun. Dia selalu menyertai, bahkan menghibur kita, bahkan memberikan kekuatan bagi kita semua. Maka karena dari itu, marilah kita memiliki sebuah paradigma yang bukan oleh dunia berikan bagi kita, tapi kita boleh melihat sisi baik daripada apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Dia selalu merencanakan segala sesuatu sempurna bagi kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita berkata, Tuhan, kenapa ini mesti terjadi bagi setiap kehidupan kami? Mengapa aku harus mengalami keadaan yang seperti ini? Bahkan keluar rumah pun kami harus dibatasi. Bahkan untuk melakukan aktivitas pun semua terbatas. Bahkan ibadah sekalipun begitu keterbatasannya. Tapi kita melihat, disinilah kita melihat bahwa satu rancangan Tuhan yang begitu luar biasa. Karena Tuhan tidak ingin kita sebagai orang percaya hidup dibatasi oleh keadaan, hidup dibatasi oleh waktu, hidup dibatasi oleh apapun yang kita miliki saat ini. Mungkin kita berkata selama ini kita bisa menikmati hidup kita dengan apa yang kita miliki, tapi saat-saat ini seolah-olah kita tidak bisa menikmati, merasakan kebahagiaan, karena apa yang kita miliki semua seolah-olah terbatas. Tapi ada satu hal, Tuhan ingin melebihi daripada apa yang sedang kita pikirkan. Tuhan ingin membawa kita ke satu dimensi yang sangat luar biasa, yaitu bisakah kita mensyukuri dalam keadaan terbatas, dalam keadaan yang mungkin bagi kita sangat-sangat menyesakkan hidup kita. Tapi dalam keterbatasan kita melihat pernyataan Tuhan yang luar biasa. Ternyata hidup manusia, hidup orang-orang percaya tidak semata-mata tergantung dengan apa yang dia miliki, tidak tergantung dengan apa yang dia inginkan. Ketika dia bersandarkan diri kepada Tuhan, ketika dia menyerahkan diri kepada Tuhan, kita melihat ada satu sukacita yang berbeda yang tidak pernah kita dapatkan. Sukacita yang tidak
tidak tergantung oleh keadaan, tapi sukacita bersama dengan Tuhan, melalui sebuah hubungan intim bersama dengan Tuhan, melalui sebuah ibadah-ibadah pribadi, mungkin family time, ataupun mungkin sebuah persekutuan bersama dengan keluarga. Kita merasakan suatu keutuhan keluarga yang sangat luar biasa, yang mungkin selama ini kita semua karena kesibukan sesuatu kita abaikan dengan hal-hal yang terpenting, yang menurut pandangan Tuhan adalah hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh setiap orang-orang percaya. Bahkan kita merasakan bahwa ini adalah sesuatu tekanan, tapi kita melihat sebagai orang beriman, kita melihat dan percaya setiap rancangan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan? Biarlah firman ini menggarisi dalam kehidupan kita. Firman inilah membawa kehidupan kita, supaya kita tetap percaya keadaan apapun, sekalipun tidak baik menurut ukuran manusia, tetapi kita tetap percaya dan selalu mengatakan amin oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa begitu banyaknya orang-orang yang tanpa disadari, mereka berjalan dengan keinginannya, mereka berjalan dengan kekuatannya, mereka berjalan dengan kemampuannya. Tetapi ketika sesuatu berakhir dan terbatas, mereka kehilangan pegangan mereka. Tuhan tidak ingin orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan berjalan seperti apa yang mereka jalankan selama ini. Tuhan ingin orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan berjalan dengan iman, berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berjalan dengan keadaan yang dia miliki, oleh apapun yang dia miliki, kepandaian ataupun waktu. Tapi Tuhan ingin dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, karena ada pepatah katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin menerapkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang selama ini kita miliki, kita dengar di dalam ibadah-ibadah yang sering kita hadiri. Tapi Tuhan ingin semua firman yang kita dengar dan yang telah kita mengerti, Tuhan ingin diterapkan dalam kehidupan kita, supaya inilah saatnya kita bisa mengucap syukur. Disinilah Tuhan ingin melihat apakah orang-orang yang percaya kepada Tuhan mau tetap mengucap syukur walaupun keadaan apapun. Dia tetap memandangkan kepada firman Tuhan, dan dia tetap percaya kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan iya dan amin. Biarlah kita tetap berjalan terus tanpa keraguan-raguan yang kita hadapi. Dunia boleh bergejolak, tapi percayalah bahwa kita tidak bisa merubah dunia, tapi kita bisa merubah paradigma hidup kita, supaya kita tetap berjalan sampai suatu tujuan di mana Tuhan telah tetapkan, di mana satu tempat yang sangat luar biasa, bahwa di sana katakan penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kita. Saudara yang terkasih, marilah kita bangkit, marilah kita bersandar dan mata kita tertuju kepada Tuhan, melihat kebaikan Tuhan dan selalu berkata, Tuhan itu baik apapun keadaannya. Mungkin sekalipun hari-hari ini berapa banyak keluarga-keluarga yang kehilangan saudara yang terkasih, tetapi kita tetap percaya bahwa apapun keadaannya, apapun kesusahannya, dia selalu berjalan dan selalu berkata, terima kasih Tuhan buat keadaan yang telah kau izinkan bagi kami. Karena kami tahu bahwa kami hidup bukan hanya apa yang bisa kami nikmati, tapi kami hidup untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Saudara yang terkasih, marilah kita saatnya saat ini kita bangkit dari keterpurukan yang kita hadapi. Kita mungkin bangkit dari zona-zona kenyamanan yang selama ini kita lakukan, zona-zona yang bersifat semu, bersifat sementara, tapi kita menuju kepada satu zona, di mana zona kekekalan yang telah Tuhan siapkan bagi kehidupan kita, zona kebahagiaan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita percaya hanya bersama dengan Tuhan ada kebahagiaan sejati yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kita bersyukur Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Marilah hari-hari ini kita perdalam iman kita dengan menyiapkan waktu yang lebih untuk Tuhan, dan selalu melihat kepada hal-hal yang positif, kepada melihat hal-hal yang memberikan kehidupan kita berupa pengharapan. Sekalipun kita mungkin hari-hari ini mendengar begitu banyaknya hari-hari ini orang-orang yang meninggal karena COVID, mungkin hal-hal berita-berita yang menakutkan bagi kita. Saya katakan sebagai orang percaya, berita yang kita terima bukan membuat kita menjadi takut, tapi
berita yang kita terima, untuk kita bisa melihat bahwa semuanya itu sudah tertulis, dan semuanya itu, dan sebelum dunia ini terjadi, dan sebelum keadaan terjadi, Tuhan telah menyatakan semua ini. Kita ingin melihat melalui sebuah peristiwa, baru kita melihat bahwa pengenapan firman Tuhan, dia dan amin. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat amat peduli. Dia adalah Tuhan yang mengerti sekalipun keadaan kita apapun. Sehelai rambut pun jatuh, dia tahu. Apalagi yang harus kita ragukan dalam iman kita kepada Tuhan? Apakah kita cuma hanya tergiur dengan apa yang bisa kita lihat? Apakah cuma hanya kita melihat dengan keadaan-keadaan yang selama ini, yang bisa kita lihat dengan keterbatasan mata kita atau pikiran kita? Tapi belajarlah untuk menerobos satu dimensi yang luar biasa. Sekalipun kita tidak melihat, tetapi kita percaya Tuhan telah merancangkan segala sesuatu untuk menjadikan sesuatunya indah pada waktunya. Dan kita terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai ke garis finish. Dan boleh nama Tuhan dipermuliakan, dan boleh banyak orang-orang diselamatkan, dan mereka boleh berbalik dari jalan-jalan yang salah, yang selama ini mereka memakai paradigma manusia, mereka memakai paradigma dunia. Dia mulai merasakan sebuah kebahagiaan yang sejati, sebuah hal-hal yang kekal yang mereka harus mengadakan pergantian dalam kehidupannya. Ya, saya percaya sesikat firman ini biarlah boleh menjadi berkat kita semua, dan biarlah kita mulai menerapkan kehidupan kita. Kita tetap semangat terus berjalan dan mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati. Mungkin Pak Bini. Mari kita berdoa, syukur untuk apa yang kita sudah. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami ada dalam berkat-Mu. Kami percaya bahwa kepercayaan kami kepada Tuhan akan menjamin setiap keberadaan hidup kami dalam situasi apapun juga. Karena kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Dengan segala situasi yang Engkau izinkan kami nikmati, kami hanya berkata terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus, berkati semua kekasih Tuhan, para permisa yang mendengar, yang melihat akan tayangan ini, mereka semuanya hidup dalam berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.